Assalamualaikum, hai everyone. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang teks negosiasi. Sebelum kita membahas materinya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan Putih Hati Melati, Andini Rul Ilmi, Nanda Yuni Nugroho, Sabrina Nazifah Arizal, dan Ria Wulan Trisnawati. Tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke materi pembahasannya. Teman-teman sudah tahu belum apa itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah sebuah teks yang memuat bentuk interaksi sosial dan berfungsi untuk mencari kesepakatan atau penyelesaian bersama. Nah, setelah pengertian, ada juga nih tujuan teks negosiasi. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar memperoleh kesepakatan untuk mencapai hasil terbaik dan keuntungan bersama. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui kesamaan persepsi, mempersatukan perbedaan pendapat antar pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Selanjutnya, ada unsur-unsur teks negosiasi. Apa saja? Yang pertama, partisipan. Kedua, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Ketiga, terjadi pengajuan penawaran. Dan yang keempat, menghasilkan persetujuan dan kesepakatan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama ada kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, memiliki alasan yang dapat mempengaruhi pihak lain. Yang keempat, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis atau dapat dilakukan. Lalu di sini ada juga unsur-unsur dari teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Nah, bagian orientasi ini merupakan bagian pembukaan yang biasanya ini ada kata salam atau sapa. Nah, kalau yang kedua, yang pengajuan, biasanya ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Kalau yang ketiga, yang penawaran, berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, kalau yang terakhir ini, persetujuan, dia ini berisi tentang kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan ini merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Jenis-jenis negosiasi. Negosiasi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu teks negosiasi lisan, gabungan, dan tulisan. Yang pertama ada teks negosiasi lisan. Apa sih teks negosiasi lisan? Teks yang dikemas dalam bentuk dialog. Contoh teksnya seperti dialog penawaran atau kesepakatan antara dua belah pihak atau percakapan sehari-hari. Yang kedua, teks negosiasi gabungan. Teks yang disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contoh teks ini adalah cerpen yang di dalamnya terdapat negosiasi antar tokoh. Dan yang ketiga, teks negosiasi tulisan. Last but not least, teks negosiasi tulisan adalah teks berbentuk tulisan yang bisa berupa surat penawaran barang, surat permintaan barang, atau surat penawaran kerjasama. Ketiga surat ini termasuk ke dalam surat niaga. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Apa aja sih kaidah kebahasaan teks negosiasi? Yang pertama ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat deklaratif juga disebut sebagai kalimat berita. Selanjutnya ada kalimat interrogatif.
Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan kepada orang lain. Lalu yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang di dalamnya mengandung perintah yang berfungsi meminta atau memerintahkan orang lain melakukan sesuatu. Lalu yang keempat ada kalimat harapan. Kalimat harapan adalah kalimat yang menyatakan harapan atau mengungkapkan keinginan terjadinya sesuatu. Selanjutnya ada kalimat bersyarat. Kalimat bersyarat adalah kalimat yang menandakan keberadaan sebuah kondisi atau peristiwa sebagai syarat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada kalimat persuasi. Kalimat persuasi adalah kalimat yang bertujuan untuk mengajak atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan kepadanya. Lalu ada konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata sambung atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan-ungkapan, atau kalimat-kalimat dan sebagainya, dan tidak untuk tujuan atau maksud lain. Lalu yang terakhir ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal. Selanjutnya, ada langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang pertama, ada menentukan topik permasalahan. Yang kedua, menentukan partisipan yang berbeda kepentingan. Yang ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Yang terakhir, ada mengembangkan kerangka teks negosiasi dalam bentuk dialog. Dan selanjutnya, langkah yang terakhir adalah langkah menyusun teks negosiasi secara tertulis. Yang pertama ada mencari topik penawaran atau pemesanan. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks sesuai kerangka surat resmi. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan.